Selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia oleh Bapak Ustadz Oji Burhansa SIMB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina asbahna min ba'di ikhwan. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati pengurus majelis dan zikir selawat Miftahur Rahmah Kalimantan Barat. Ada hadir di sini Bapak Tajuddin, sekretaris, kepala bidang penasehat Bapak Hari, kemudian Bapak Badarudin sebagai pengurus penasehat pengurus. Ada juga mungkin Ibu Hajah Murni. Bu Hajah Murni mana kan, boleh berdiri loh sebentar. Ini Bu Hajah Murni ini apa? Berdiri loh Bu. Ini adalah pengurus paling terlama di Miftahur Rahmah Kalimantan Barat. Makasih Bu. Jadi hidup mati rahasia-rahasia tentang Miftahur Rahmah ini Bu Murni ini lebih banyak tahu. Makasih Bu Hajah Murni. Dan kami hormati Ibu Syahrum, Ibu selaku pembina Mahbubatur Rasul, Mahbubatur Rasul, orang-orang yang cinta Rasul. Wassalamu Muhammad. Ada juga ini Ananda Ustadz Kiai Haji Yuhib. Ini juga dulu adalah pernah di MDA, MTPA Harunia, TK Harunia, SMP Harus, murid SMP Harus. Sekarang udah jadi Ustadz, dan insya Allah Ustadz terkenal di Kalimantan Barat. Amin. Dan juga hadir Bapak Fajar, Pak Jalal. Pak Jalal ini pemilik kafe, jadi kita bisa nyaman bersolat di sana. Dan juga kelompok-kelompok yang saya belum apa namanya, kelompok apa Bu? Ada kelompok-kelompok yang tadi ikut semuanya, kelompok apa? Ya, Al-Hikmah, Al-Polisi, Al-Hikmah, Musinin, Alfa, Nasrullah, Babul Khair. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai Bapak Ibu tidak mengenal bahwa Yayasan Yunus Pesantren Harunia itu dulunya bernama Yayasan Pesantren Harunia. Yayasan Pesantren Harunia itu punya lembaga yang didirikan oleh beliau bersama kami anak-anaknya, karena beliau itu pendidikannya non formal, tidak tamat sekolah rakyat. Jadi beliau menyekolahkan kami ini ke sekolah-sekolah yang berlatar belakang pendidikan. Jadi awalnya beliau mengajak kami, menghimpun kami membuka lembaga-lembaga formal. Maka dibukalah yang pertama SMP Harunia, salah satu muridnya beliau. Dirikan Yayasan Pesantren Harunia, buka SMP Harunia, salah satu muridnya beliau. Kemudian lembaga yang kedua didirikan adalah TK. TK itu nomor 2 buat Sarung. Setelah SMP TK, maka setelah TK didirikanlah SMA. Setelah SMA ya bersama dengan itu didirikan juga SD Harunia. Jadi lembaga di Harunia itu ada TK, SD, SMP, SMA, lembaga formalnya. Sedangkan lembaga formalnya itu di sekitar 22 tahun yang lalu Ayahanda Yunus Mohan itu mendirikan Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah itu jumlah anggotanya mungkin mencapai 2.000 sampai 3.000 kalau dari awal. 2.000 itu dalam tanda asumsi 2.000. Untuk melayani orang sampai 2.000 bahkan sampai 400 saja sudah kewalahan.
mengumpulkan dananya untuk konsumsi dan sebagainya, maka oleh beliau itu tidak boleh tiap minggu kita adakan selawat besar, selawat akbar, dipecah-pecahlah per kelompok itu. Terakhir kelompok itu di tahun 2023 kelompok selawat Miftahul Rahmah itu masih dalam hitungan mencapai angka 20-an saja, Bu. Kelompok-kelompok kecil itu 20-an. Dan alhamdulillah 2023 kita revolusi, kita reformasi, buku selawat kita pisah antara selawat 40 dengan selawat dalail. Begitu ini kita pecahkan, ternyata peminat, pembaca, pengamal selawat 40 ini berkembang seluruh Kalimantan Barat. Allahumma Muhammad. Nah tentunya dukungan dari Bapak Ibu semua, ya, selawat ini terus akan berkembang. Kami sudah berpikir mengajarkan selawat ini bukan hanya di Kalimantan Barat, sampai dalam benak kami di setiap malam-malam berpikir bagaimana selawat ini dikenal oleh orang di seluruh Indonesia. Ya, Allahumma Muhammad. Gimana ya? Kalau Kalimantan Barat sudah kita tempuh, udah ke Singkawang, udah ke Kayong, udah ke Sekadau, udah ke Sanggau, kemudian udah ke Kubu Raya, sudah Pontianak, sudah Mempawah, sudah Pinyung. Nah, tinggal ke Indonesia mana? Pesan kami satu lagi, bahwa mabuk teratur atau pembinaan yang dilakukan oleh Ibu Syahrum ini, embrio awalnya itu adalah zikir tarekat rahmah. Beliau minta kami di surat masjid apa? Masjid Al-Aminin, ada sekitar 60 orang yang sudah berbaiat dan tarekat Rahmaniyah, sudah berbaiat tarekat Rahmaniyah. Ini pun nanti Yayasan Yunus Muhammad Santrinya sudah berubah nama sejak tahun 2019. Ini membawahi Miftahul Rahmah. Jadi Miftahul Rahmah itu pembinanya, pemiliknya adalah Yayasan Yunus Santrinya. Kami bersama Pak Sabrun dan yang lain-lainnya terus mengawang bersama Miftahul Rahmah Kalbar ini. Termasuk diantaranya maksudnya itu adalah untuk meneruskan wasiat atau warisan amal-amal tarekat Rahmaniyah, salawat dalail, salawat 40. Ini yang menjadi kewajiban kita sebagai murid-murid beliau, ya, untuk selalu menghidupkannya. Malam hari ini kami ingin menyegarkan kembali ingatan kita untuk berzikir 6 kali, ya. Abdul zikri fa'alamandahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk penghayatan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Empat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lima, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah. Lima. Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allah. Zikir ini di Surau Nadatul Syakirin dan Masjid Arumiyah tiap subuh dikumandangkan. Karena ingat, perintah berzikir itu lebih banyak dalam Al-Quran daripada kita berselawat. Pertama-tama yang akan membuat kita bisa masuk surga di awal kematian, kita dapat mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Itulah yang dapat kami pesankan saat ini.
kepada Mahbutur Rasul, kemudian Al-Amilin, Al-Hikmah, Al-Fat, satu lagi apa? Nasrullah. Ya. Kalau dapat di antara agenda selawatnya itu jangan sambil lupa berzikir. Miftahur Rahmah itu sudah 2 kali ya. Dan 2 kali menerapkan di tahun 2024 itu zikir Rahmaniyah. Di Juruju sekali. Di satu lagi di masjid mana dia lupa? Hah? 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 Sungai T. Ada 2 kali kita menerapkan zikir dulu baru berselawat. Namun Fatihahnya cukup 1 kali saja, tak usah diulang 2 kali. Akhirnya kami memberikan apresiasi kepada Ibu Syahrul, Ketua Pembina daripada Mahbub. Jadi kalau menghafal itu harus ulang 40 kali. Mahbubur Rasul. Mahbubatur Rasul. Mudah-mudahan semuanya kita menjadi pencinta Rasul Muhammad SAW. Amin. Kami berikan apresiasi pada Ibu Syahrul. Mungkin nanti entah tahun depan diberi sertifikat sebagai tanda terima kasih telah membina Terima kasih pada Ketua Panitia dan pengurus. Terima kasih pada semua, Pak Fajar, kemudian Pak Ustadz Yuhi, ya, kemudian Ustazah yang membina Kampung Banjar ini. Dengan adanya selawat dan zikir ini, insya Allah kita sepertinya tidak ada jarak. Kalau dulu berjarak teman-teman dengan kampung Banjar. Sekarang ini kami jadi sering ke sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bukan hanya bersama di dunia, kemudian juga bersama di akhirat kelak. Sukses bersama. Terima kasih, ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat mengingat, mengenang, mensyukuri telah berdirinya Mahbubatur Rasul. Ya Allah, lihatlah ya Allah hamba-hambamu ini berkumpul untuk kepada Rasulmu. Ya Allah, terimalah amal kami, terimalah salawat kami dari awal sampai akhir hayat hidup kami. Sampaikan salam kami kepada junjungan Nabi Rasulullah SAW, bahwa kami cinta Rasulullah, bahwa kami ingin mencontoh Rasulullah, bahwa kami ingin selalu berselawat. Tolong kami untuk berselawat ya Allah. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.